Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Suhaila Fitriadin, channel ini. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas saja teori feminisme. Feminisme lahir awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul A Room of One's Own tahun 1929. Secara etimologis, feminis berasal dari kata femi atau woman, berarti perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan atau jamak sebagai kelas sosial. Tujuan feminis adalah keseimbangan interrelasi gender. Dalam pengertian yang lebih luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Teori feminisme sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya erat berkaitan dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki, keberagaman dan perbedaan objek dengan teori dan metodenya merupakan ciri khas studi feminis. Dalam kaitannya dengan sastra bidang studi yang relevan, diantaranya tradisi literer perempuan, pengarang perempuan, pembaca perempuan, ciri-ciri khas bahasa perempuan, tokoh-tokoh perempuan, dan sebagainya. Teori feminisme sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, teori feminisme kultural. Pada gerakan feminisme kultural, perhatian utama teorinya dipusatkan pada eksplorasi tentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat perempuan, yakni tentang bagaimana mereka menyadari bahwa mereka diposisikan berbeda dengan laki-laki. Teori feminisme kultural dipercaya bahwa dengan mengetahui potensi kaum perempuan dalam masyarakat akan meningkatkan sumber kekuatan yang lebih sehat dibandingkan jika masyarakat tersebut hanya fokus pada budaya androsentris. Yang kedua, ada teori feminisme liberal. Orang-orang yang menganut teori feminisme liberal percaya bahwa ketidakselarasan gender dalam masyarakat terjadi karena adanya pembagian kerja yang tidak adil dan kuatnya budaya patriarki. Oleh karena itu, para kaum feminis liberal sepakat bahwa kesetaraan gender akan mudah tercapai jika diadakan transformasi pembagian kerja mulai dari keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, media, dan area-area kehidupan yang lain. Teori yang ketiga yaitu teori feminisme radikal. Teori yang satu ini memang memiliki pandangan yang cukup jauh berbeda dari dua teori feminisme sebelumnya. Para penganut teori feminisme radikal memiliki fokus kaum perempuan dan mengabaikan kaum laki-laki, yang membuat feminisme menjadi semakin ekstrim, yaitu adanya anggapan bahwa kaum pria sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam masyarakat. Yang keempat yaitu teori feminisme anarkis. Sama seperti feminisme radikal, teori feminisme anarkis merupakan salah satu teori feminisme yang paling ekstrim. Penganut teori ini percaya bahwa pusat permasalahan yang dialami oleh perempuan saat ini adalah negara dan kaum pria. Oleh karena itu, feminis anarkis bertujuan untuk menghancurkan negara dan meruntuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh kaum pria. Yang kelima ada teori feminisme marxis. Teori feminisme marxis dipercaya bahwa ketidaksetaraan gender terjadi karena adanya tindasan kapitalisme terhadap perempuan. Oleh karena itu, gerakan feminisme ini bertujuan untuk meruntuhkan sistem kapitalisme. Dan yang terakhir ada teori feminisme sosialis. Teori feminisme yang satu ini merupakan kritis terhadap teori feminisme marxis. Para feminis sosialis percaya bahwa permasalahan yang dialami perempuan saat ini bukan disebabkan oleh kapitalisme, karena sebelum kapitalisme ada, posisi perempuan pun sudah berada di bawah laki-laki. Tujuan utama keberadaan feminisme sosial adalah untuk menghapuskan sistem kepemilikan pria dalam struktur sosial di masyarakat. Di Indonesia, kasus terkait pelecehan seksual ini muncul bukan dari feminis lokal ternama, melainkan melibatkan Jonathan Christine, atlet bulu tangkis yang bertanding di Asian Games 2018, Jojo. Begitu ia dipanggil, mendapat komentar-komentar yang melecehkan dari para penggemar perempuannya di akun Instagram pribadinya. Tanpa basa-basi, kasus ini pun dimanfaatkan oleh para anti-feminis untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap gerakan feminisme. Terlepas dari kesalahan cara berpikir dalam pengambilan kesimpulan tersebut, sejumlah feminis mengambil posisi reaksioner dan membuat argumentasi dengan beban pembuktian yang sangat berat bahwa laki-laki tidak bisa menjadi korban pelecehan seksual. Tulisan Nadia Karimah Melati misalnya berupaya untuk membuktikan bahwa teori objektifikasi, budaya pemerkosaan, dan relasi kuasa membuat laki-laki imun dari pelecehan dan kekerasan seksual.
Sekian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.